Tadi bertanya ke Sa'anof setelah menjelaskan tentang qiyamuhu binafsihi, tentang arti thumma stawa 'alal 'arsy, maksud dari Allah beristiwa di atas arasy. Kemudian ada hadis juga yanzil ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Itu penjelasannya supaya simpel difahami bagaimana. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, setiap ayat Al-Qur'an itu sumbernya Allah. Tidak ada yang lain. Maka bila sumbernya Allah, tidak akan mungkin setiap ayat Al-Quran kontradiksi, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Itu pasti, tidak akan mungkin. Kalau dia bertentangan, maka orang akan berfikiran, ini Allah kok pelin-pelan, bahasa kitanya, mencela-mencela kata orang. Kenapa katanya iya di tempat yang lain tidak? Katanya bertempat, kata yang lain tidak bertempat. Berarti Allah tidak pasti dalam berfirman, dalam memahamkan kita tentang Dia. Itu poin pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka semua firman sumbernya adalah Dia, tidak akan mungkin kontradiksi. Baik. Kemudian ketika ada sifat qiyamuhu binafsihi, kemudian ada lagi sifat istiwa 'alal 'arsy, kemudian ada lagi, kalau kita lanjutkan baca ayat Al-Quran akan kita temukan misalnya ayat-ayat aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda, atau ayat-ayat yang lain. Dan bila ditelusuri lebih lanjut, bila orang memahami setiap ayat itu menunjukkan kepada tempat, nanti akan juga dipahami bahawa Nabi Isra dan Mi'raj, kenapa ke langit? Berarti Allah ada di langit. Ketika kita berdoa menengadahkan tangan ke langit, berarti Allah ada di langit. Bila setiap ayat dipahami dengan pemahaman tujuan-tujuan itu atau keadaan-keadaan yang kita lakukan menunjukkan kepada posisi, kepada tempat, maka akan banyak ayat Al-Quran yang nanti setiap ayat dia bisa menunjukkan makna tempat secara redaksional, dan dia akan kontradiksi dengan ayat yang lain yang menunjukkan tempat yang berbeda. Di antara contoh yang sangat populer bagi kita ayat-ayatnya, kita tidak perlu mencari ayat yang rumit, tapi yang sering kita dengar saja. Contoh ketika tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat 5. Ada lagi ayat yang dia tak sejalan secara redaksional dengan ayat itu. Apa ayatnya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau redaksionalnya istiwa di atas aras tadi, atau bahasa yang sering kita kenal bersemayam di atas aras, berarti Allah berada di atas aras. Kalau tadi wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, dan dia dekat kepada kita daripada urat nadi. Urat nadi ini tidak mungkin di atas aras, tidak mungkin di atas langit. Berarti ini adalah dua ayat yang secara redaksional menunjukkan tempatnya Allah itu tidak sama. Belum lagi kita ketemu dengan ayat yang lain, aamintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan Dia yang berada di atas langit? Bila itu diartikan bahwa Allah berada di atas langit, minimal sudah 3 tempat yang kita sebut: aras, langit, urat nadi. Belum lagi kita sebut dengan ayat wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah, dan Dia Tuhan di langit sebagai ilah, di bumi juga sebagai ilah. Dan ini banyak lagi ayat yang lain. Contoh yang agak populer bagi kita, wa huwa ma'as sabirin,
wa huwa ma'ana. Itu semuanya menunjukkan posisi. Andaikan setiap ayat itu dipahami dengan posisi kebendaan atau yang bersifat indrawi, maka berarti ayat-ayat Al-Quran tadi adalah ayat yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Maka kemudian ulama mengenal ada namanya ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat, ada muhkamat. Muhkamat itu bahasa kita ayat yang terang, yang jelas maknanya. Ada ayat mutasyabihat, ayat yang dia tidak terang maknanya bagi kita, tidak jelas maknanya bagi kita. Bukan ayat itu tak jelas, bukan. Bagi kita tak jelas makna yang pastinya apa, makna yang definitifnya apa, makna yang konkretnya apa. Bagi kita enggak jelas. Disebut dengan mutasyabihat. Sehingga di dalam Al-Quran Allah memberikan pedoman pada kita, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Kemudian hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Allah turunkan ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat ni ummul kitab, rujukan, tempat kita berpijak, tempat kita berpatok. Apa yang pasti tentang Allah ini, kalau kita tengok dengan sifat yang sudah kita jabarkan tadi, yang pasti bagi Allah, bila kita tengok kepada setiap ayat dan kita pakai hukum akal dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan pakai akal tapi hukum akal, kaidah akal berfikir. Tadi kita jabarkan ada sifat kidam, ada sifat qiyamuhu binafsi, ada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Contoh qiyamuhu, contoh sifat qidam. Allah pencipta segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Segala sesuatu akan wujud kalau Allah ciptakan. Itu maknanya belum ada langit, belum ada aras, belum ada urat nadi, belum ada bumi, Allah sudah ada. Berarti Allah tidak di langit, berarti Allah tidak di aras, berarti Allah tidak di dekat urat nadi, berarti Allah tidak di bumi, berdasarkan redaksional ayat-ayat tadi. Itu pasti. Kenapa? Karena semuanya diciptakan oleh Allah. Kalaulah ada di atas langit, berarti langit ini sudah ada ketika Allah wujud. Itu satu. Ketika kita lihat pada sifat Allah qidam tadi. Lalu ketika kita lihat kepada sifat qiyamuhu bi nafsihi, berarti Allah qiyamuhu bi ghairihi. Allah wujud, Allah berada di atas selain dia. Allah wujud, Allah berada di dalam selain dia. Sementara Allah bersifat qayyum, bersifat qiyamuhu bi nafsihi, bukan qiyamuhu bi ghairihi, dengan selain dia. Maka sifat-sifat tadi, kenapa kita pelajari sifat wajib bagi Allah tadi? Di antara gunanya untuk menjawab berbagai penyimpangan dalam memahami tentang sifat Allah. Maka cara memahami istiwa di atas aras, Allah pasti di atas aras, terjawab dengan sifat qidam, terjawab dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi. Itu berdasarkan bahwa hukum akal kita, Allah pasti qidam, pasti qiyamuhu bi nafsihi. Lalu kemudian ada yang mengatakan, ini kan ayat Al-Quran, redaksi Al-Quran begitu. Bila kita melihat redaksi, berarti redaksi diukur dengan redaksi yang lain.
Contohnya tadi, kenapa ada redaksi yang dia menunjukkan tidak sejalan dengan istiwa di atas aras jika redaksional. Bila dikaji kepada makna, apa makna daripada istiwa di atas aras? Istiwa di atas aras ayat Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ini setiap kosakatanya, mufradatnya, setiap kalimatnya ada makna. Dan setelah dicari oleh ulama, kalimat istiwa ini punya lebih dari 20 makna. Imam Zahid Al-Kautsari misalnya itu menyampaikan makna istiwa ini ada 25. Ketika maknanya 25, berarti semua makna 25 ini bisa untuk menjelaskan maksud istiwa. Lalu bila semua makna kita pakai, kita akan tengok Allah punya sifat laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan yang lain, tak sama dengan apapun selain Allah. Maka mesti kita ambil sifat yang makna yang menunjukkan bahwa Allah tidak sama dengan selain Allah. Sehingganya para ulama ketika mengatakan makna istiwa tidak mengambil makna hakiki yang kita pahami dengan makna bersemayam. Yang dalam bahasa Arab, kalau dipahami istiwa itu dengan makna hakiki, seperti saya duduk di atas kursi ini, raja duduk di singgasananya. Bila Allah duduk di kursi, duduk di singgasana, akan banyak timbul pertanyaan setelah itu. Sejak kapan duduk di singgasana itu? Sampai kapan ada di singgasana itu? Singgasana itu apakah bentuknya aras, apakah bentuknya langit atau yang lain? Lalu pertanyaannya, kenapa dia mesti di singgasana itu? Siapa yang mengkhususkan dia di situ? Kenapa tak di tempat lain? Kan tempat ni banyak. Dan bagi Allah semua tempat ni bisa saja wujud. Kenapa dipastikan dia di aras? Pertanyaan yang lain adalah, kalau seandainya Allah di aras, Allah di langit, lalu kemudian ada hadis bahwa dia turun sepertiga malam, saat Allah turun, itu turun ke langit atau ke bawah langit? Bila turun ke langit, berarti yang langit yang mana satu? Langit satu? Langit dua? Kalau dia di atas langit, berarti dia tidak di atas aras. Kalau dia turun dari langit, berarti yang di atas langit Tuhan atau bukan? Itu banyak pertanyaan yang muncul jika kita maknakan dengan posisi tempat tentang istiwa di atas aras. Karena nanti ketika dikatakan bahwa Allah turun dari langit, dia berada di langit ke-1 kah bahasa kita? Kenapa langit 1? Kok tidak langit yang ke-7? Kenapa dia turun dari langit, kemudian nanti ada lagi ayat istiwa di atas aras? Berarti Allah ini kadang di atas aras, kadang di bawah langit atau di atas langit. Yang tadi langit dengan aras, kalau kita kaji lebih lanjut dalam kajian hadis dan kajian akidah, langit dan aras dua makhluk yang berbeda, dua ciptaan Allah yang berbeda, sehingga timbul banyak pertanyaan. Makanya kita balik kepada ayat yang muhkamat. Apa ayat yang muhkamat? Bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal ghaniyul hamid. Dia Allah pasti tidak berhajat kepada apapun selain dari Dia. Bila Dia berada di atas langit, di atas aras, di dalam bumi, berarti Dia diliputi oleh tempat. Sementara semua tempat pasti ciptaan Dia dan ada setelah Dia ciptakan. Sehingga poin pertama Ustaz Nijal, ayat Al-Quran mesti kita pahami dia sebagai satu sumber yang tak mungkin kontradiksi.
kontradiksi. Yang kedua, ayat ini Allah ceritakan sendiri ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ketika ada mutasyabihat, maknanya tidak terang oleh kita yang mana satu yang dimaksudkan Allah. Contoh tentang keberadaan posisi tadi, kita balik kepada ayat yang muhkamat, yang pasti, yang sesuai dengan akidah tentang keberadaan Allah dan tidak akan bertentangan dengan sifat Allah yang lain, yaitu ayat muhkamat. Contoh bahwa Allah dia pasti ada, tapi dia qiyamuhu binafsihi, tidak berada di atas apapun, di dalam apapun. Jadi itu kira-kira konsepnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bila kita tengok metode ulama dalam memahami ayat seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, dikenal ada dua metode. Ada metode ulama salaf, ada metode ulama khalaf. Ulama salaf secara ringkas nama metodenya, ada yang menyebut namanya tawakuf, ada menyebut namanya tafwid, ada menyebut namanya amirruha kama ja'at, al-imraru ala ma ja'at. Bahasa kitanya adalah kita imani ayat Al-Quran, kita yakini ayat Al-Quran, tapi maknanya kita pasrahkan kepada Allah, kita serahkan makna hakiki apa yang Allah mau, makna hakiki apa yang Allah inginkan dengan firman-Nya. Jadi ketika kita pakai konsep tafwid atau tawakuf ini Bapak Ibu, perlu dipahami dengan baik bahwa kita meyakini firman Allah, tapi makna hakiki, makna yang Allah inginkan, kita tidak hukumi dengan makna tertentu, tapi pasrahkan sesuai dengan yang Allah mau, atau bahasa kita wallahu a'lam, Allah yang tahu bihaqiqatil murad, dengan hakikat yang Allah inginkan dengan firman-Nya. Sehingga kita imani bahwa Allah berfirman dia punya sifat istiwa. Kita imani bahwa Allah berkata dia katanya amintum man fis sama. Kita imani bahwa Allah mengatakan dia dengan segala sifat yang secara redaksional ayat Al-Quran menyebutkan dia secara redaksional bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Kita cukup mengimani itu. Tapi apa arti yang diinginkan Allah, dia yang tahu. Ini ulama salaf begitu. Sehingga begitu ditanya tentang ayat-ayat yang seperti tadi, mereka tidak akan mengartikan, tidak akan menerjemahkan, tak akan menjabarkan, tapi cukup membaca seperti apa firman Allah itu. Cukup itu saja. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika dikatakan tentang ayat-ayat yang seperti itu, tafsiruhu tilawatuhu, kata beliau tafsirnya adalah cukup dengan tilawahnya saja, tidak usah dibawa kemana-mana, tidak usah dicari tasrifnya, tidak usah dicari padanan maknanya, tidak usah dipahami dengan berbagai pemahaman makna yang kita pahami secara dialektika atau ketika kita punya narasi sesama kita. Atau metode ulama khalaf yang kedua, satu, diimani ayat Al-Quran, yang kedua, dipahami ayat Al-Quran ini dengan makna tersirat, bukan makna tersurat. Atau bahasa lain, makna tersirat ini dengan metode takwil. Apa takwil itu bahasa mudah? Al-Quran punya makna hakiki, punya makna majazi. Atau Al-Quran punya makna pertama, makna primer, ada makna selain primer. Kita tidak mengambil makna primer atau makna hakiki atau makna pertama. Kenapa? Kalau kita ambil makna pertama dari beberapa ayat yang kita bacakan tadi, akan dipahami dengan kontradiksi. Supaya tidak kontradiksi, bagaimana? Dipahami dengan makna tersirat. Sehingga para ulama ketika mengatakan al-istiwa 'alal arsy, makna istiwa ada 25 tadi. Ada di antaranya menyempurnakan,
berkenan, ada bermaksud, ada berkuasa. Sehingga di antaranya mentakwilkan dengan al-istila atau istaula. Meskipun ini dipakai oleh Mu'tazilah dahulu, lalu diingkari oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari, tapi murid-murid Imam Abu Hasan al-Ash'ari menganggap makna takwil yang cocok dengan istiwa itu istaula atau al-istila. Apa makna istaula atau al-istila? Ini dalam bahasa mereka berkuasa penuh, berkuasa mutlak. Sehingga ketika dipahami dengan makna istaula atau istila itu, Allah berkuasa penuh, berkuasa mutlak terhadap arasy. Timbul pertanyaan lanjutan, kenapa berkuasa mutlak, berkuasa penuh terhadap arasy? Arasy itu kata para ulama hadis makhluk atau ciptaan Allah paling besar. Artinya jika semua benda ini, semua makhluk ciptaan ini diukur volumenya, yang paling besar adalah arasy. Sehingga ketika dipahami dengan makna tersirat, jika arasy yang paling besar itu adalah dalam kuasa Allah, dalam iradah dan kudrah Allah, manusia dan semua yang lebih kecil daripada arasy adalah berada dalam kudrah, berada dalam iradah Allah. Sehingga makna istilah, makna istaula yang disebutkan oleh para ulama murid-murid Imam Abu Hasan al-Ash'ari itu tidak bertentangan dengan sifat kudrah Allah, dengan sifat iradah Allah. Sehingga setiap habis salat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga dia sejalan bila dimaknai dengan takwil. Lalu bagaimana cara yang terbaik? Kata para ulama, cara para ulama salaf tadi aslam, itu lebih selamat. Sehingga kita tidak mencoba memahami apa sih maksud Allah dengan apa yang bisa kita pahami dan sejalan dengan sifat Allah. Karena ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, sebab persepsi kita. Yang kedua, metode ulama khalaf tadi disebut oleh ulama ahkam. Kenapa ahkam? Ini kalau ada orang yang tak bisa membedakan Allah dengan selain Allah, dia tidak siap dengan sekedar mengimani ayat-ayat seperti yang kita sebut tadi. Cukup imani, tak usah dicari maknanya apa, tak usah dipahami detail dengan maksud yang kita kenal dan segala macam, akan terjawab dan dia bisa terhukumi dengan makna yang tidak liar kemana-mana, sehingga dia nanti menghukumi Allah dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang liar, tapi dia terpandu dan pemahaman dia sejalan dengan ayat dan sifat Allah yang lain. Begitu Ustaz Nijal. Sehingga para ulama itu punya metode, ada namanya tafwid, ada namanya takwil. Ada yang selamat, ada yang sejalan atau ahkam dengan keadaan hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira. Cukup?